Jadi untuk meminimalisir waktu, saya serahkan terakhir kepada Bapak Camat Paranginan, Pak Parlin Syahan, yang akan menyampaikan sedikit closing statement pada pertemuan hari ini yang akan bisa kita bawakan di kemudian hari. Saya persilakan waktu dan tempat dengan hormat kepada Pak Camat. Silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Sekali lagi saya salam hormat kepada pertemuan virtual ini. Ini bukan tugas saya, se-power ini, ya. Mudah-mudahan ini energi positif di awal kita ke depan bagaimana membangun Parangina. Saya tertarik kepada para bapak yang keempat ini. Yang pertama, Bapak Todi, Siburian, saya apresiasi. Benar Amang, bahwasanya zaman sekarang ketika dalam IT, kita jadi penonton. Nah kedepannya di bidang pendidikan akan kita maksimalkan. Secara pribadi saya sangat cinta dengan pendidikan. Semenjak saya tamat di sini. Dari Jogja, saya bilang di beberapa puluh% saya habiskan di memantau bagaimana pendidikan mulai tingkat SD, SMP di Kecamatan Paranginan. Kata kuncinya, wah saya pendidikan ini di Paranginan. Wah bergerak infrastruktur dan lain sebagainya. Aku tadi mau terus pendidikan dan itu konsep saya yang pertama. Makanya yang pertama saya cinta itu adalah pendidikan. Mudah-mudahan ke depannya para bapak ibu guru yang bekerja di bidang sektor pendidikan lebih getol, lebih giat, dan seterusnya tentang bidang pendidikan. Ada juga teman-teman kita di sini sekarang, ada Ibu Ita di sini, guru SMP, dan mungkin keluarga guru di sini yang akan membangun bagaimana pendidikan di Paranginan. Program pemerintah Kabupaten Pamekasan Bintang memang skala priority adalah di bidang sektor pendidikan. Terkait dengan bantuan kepada saudara saya, Ibu yang saya hormati, Iwan Andi, jangan berkecil hati dengan tentang Pamekasan Bintang. Dengan segala daya upaya kita sudah bagaimana bekerja membantu dan seterusnya. Namun demikian dikarenakan PAD Kabupaten Pamekasan Bintang tidak dapat dalam hal penganggaran bantuan pendidikan lain ke luar negeri, sehingga mohon maaf kepada lain, sangat kecil hati kepada pemerintah. Ketika lain berhasil, kami harapkan lain kembali ke Mumbang untuk membangun Pamekasan Bintang. Yang berikut, Abang Maraksak tetap juga menyoroti pendidikan. Saya setuju, Bang. Ayo sama-sama kita bagaimana mendukung pendidikan. Masalah AURS, Bang. Ini AURS ini sudah saya ceritakan tadi bahwasannya kurang lebih di 8 tahun mundur. Saya sendiri salah satu pendirinya. Kebetulan saya tinggal di Unanraja. Saya mau merubah image dulu bahwasannya biasanya anak di Parpasari oleh Babat Dalin. Ini inspirasi saya mendirikan AUS dan teman-teman yang lain, termasuk dulu Pak Cara teman Teruan sebagai camat. Saya akan bisa putar bahwasannya image itu anak di Parpasar dan betul-betul. Oleh maka itu puji Tuhan, anak AUS itu di bidang kerohanian selalu terdepan. Di bidang seni tradisional selalu terdepan. Oleh maka itu puji Tuhan, secara resmi AUS sudah didaftarkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan Bintang. Mereka sudah bisa dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, terdaftar secara resmi. Masalah lapangan Merdeka Kecamatan Paranginan. Saya laporkan seperti ini, Abang. Terima kasih atas pantauan dan seterusnya terhadap Kecamatan Paranginan. Di sini tidak bisa saya sebut koordinatnya berhubung karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Di tahun 2020 sebenarnya sudah fix pembebasan lahan untuk pembangunan relokasi kantor camat Paranginan dan sekalian lapangan Merdeka Kecamatan Paranginan. Ini atas izin saya kepada Pak Bupati bahwasanya tidak layak lagi kantor camat Paranginan yang lama. Oleh maka itu Pak Bupati menyanggupi dan dengan atas bimbingan Tuhan, puji Tuhan,
tanda kutip lahannya Amang sudah dapat sekitaran 2 hektar, dan masalahnya di dalam forum ini saya tidak bisa kasih koordinatnya oleh beberapa faktor. Mohon doanya para anak rantau Paranginan, dimanapun nanti lokasi pengembangan, relokasi baru kantor camat Paranginan, mudah-mudahan itu adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan, sebagai tempat nomor 2, sebagai tempat berinspirasi para pemimpin, dan juga tempat bagi anak-anak muda berkarya, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2020 sebenarnya karena faktor refocusing anggaran sehingga dipending kebebasan lahan yang 2 hektar tersebut. Di tahun 2021 saya pastikan atas izin Tuhan, saya pastikan bahwasanya kebebasan lahan, relokasi kantor camat dan tanah lapang merdeka kantor camat Paranginan saya pastikan akan 100% terlaksana di tahun 2021. Amin puji Tuhan. Nah, berikutnya Bang, masalah homestay. Homestay ini bukan jadi suatu awang-awang lagi. Ini fakta hukum sudah terlaksana di Desa Piarong, pendukung Geopark, Desa Wisata Cibicur. Sudah dibangun 10 homestay di sana. Langsung nempel di rumah penduduk. Dengan kisaran dana diserahkan kepada penduduk yang punya rumah tersebut sekitar hampir 100 juta untuk membangun fasilitas homestay, mendukung pariwisata. Jadi kurun waktu per hari ini, saya tadi komunikasi juga, bahwasanya di angka 90% sudah hampir selesai pembangunan infrastruktur. Masalah interiornya, masalah fasilitas di dalam, spring bed, lemari, dan lain sebagainya, akan juga difasilitasi pemerintah di homestay tersebut. Oleh maka itu, ketika ada orang non perbuatan, bodoh hitam menopang di sini, ya, bodoh hitam menopang di sini dengan gratis, mungkin hanya PAD. Jadi ke depan mari kita dukung. Kita mau bikin ikon dulu desa wisata sesuai dengan Perbup Kabupaten Humbang Sultan nomor 16 tahun 2020. Bahwasanya desa wisata di Kecamatan Paranginan sudah diperbupkan 5 desa. Cuman konsentrasi dia di Desa Piarong dengan ikon Cibicur dan desanya. Nah, mungkin nanti akan berpindah tempat ke Panguapan. Ada orang saya bertahan di sini dan para pemilik lahan di daerah Panguapan. Saya rasa tang maul ranon mangalialakkan lahanlah bagaimana pengembangan daripada Panguapan Batu Gazi asal dari Bitama ini Cibicur lain seperti itu ya. Nah, perlu saya ceritakan seperti ini. Udah tersinggung Kamanginan. Jadi kebetulan mana agak kriket atas informasi dulu pernah begitu. Dulu ada informasi dari Pak Bupati. Saya ambil secuil informasi Pak Bupati bahwasanya posisi daripada menantu Bapak Luhut Panjaitan, Ibu Borjuntak, kebetulan Borjuntak, jadi kontak darah sama saya sedikit. Mohon maaf, dengan segala hormat kepada beliau, saya tangkap langsung di Bandara Silangit. Mohon izin Bro, pram, saya camat Paranginan, pram. Nah, kami cerita di Bandara Silangit. Dengan segala kerendahan hati, beliau mau saya bawa ke Paranginan. Bro, tolong jadi investor di Kecamatan Paranginan. Artinya apa? Benoteso Bapak seperti itu. Pulang dibandingin cobain yayasan. Coba bikin di sini 60 yayasan. Oke. Alena Roma na COVID na ruaon. Sehingga terganggu. Di bulan 2 akhir, ini hampir fix bahwasanya Namboro itu minta lahan 5 hektar. Nanti kita bikin yayasan dan seterusnya. Roma COVID. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, nanti kita komunikasi lagi dan sebagainya. Di 3 minggu mundur ke belakang, ini nggak ada darah ke Paranginan. Tulang saya kandung, saya sudah bikin investor di Paranginan di kisaran uang miliaran rupiah. Artinya apa? Dan di alam orang aku sebetulnya. Ini daripada nasautan sudah masuk para investor, lebih baik tulang saya ini saya mudah-mudahan. Di 3 minggu mundur, saya kasih lahan satu pram.
bahwasanya ada tulang saya dari saya, bukan dari itu mula, dan saya sileni. Tulang saya, Margaritonang, saya masukkan berinvestor ke Parangina. Artinya apa? Ayo berlomba. Ayo berlomba. Unang saya kahala bermasukkan itu Parangina. Namun demikian, sesuai arahan daripada Pak Hinsa Siburian, mau siapapun ketika tujuannya baik untuk membangun Parangina, ayo macam masukkan semua. Ada pos laku dihamu akan ada ke kabangaran, kurang kasih ubi dan seterusnya. Ayo berinvestor di Kecamatan Parangina. Kita fasilitasi. Masalah administrasi dan sebagainya kita fasilitasi. Pos laku tuan kana Bang Denang akan calon investor. Mau siapapun, mau lotang bui hamu nang kepala nih terdamu dan yang asadong jaminanna gabi membangun Parangina ke depannya. Nah itu yang bisa saya sampaikan kepada Mamang Manasak. Satu lagi Mamang Manasak seperti ini. Jadi tadi sudah saya bilang gini, mari kita sama-sama dulu memikul beban yang sama. Bahwasanya Paranginan itu bebannya sangat berat. Bebannya sangat berat. Suatu meilah hidup punge. Karena apa? Kita pintu gerbang daripada Bandara Internasional Selangit. Kita pintu gerbang Bandara Internasional Selangit untuk Kabupaten Pamekasan Utara. Mohon maaf kepada teman-teman saya yang dapat 3 sana. Maka Pardita Taradita. Kita ujono di sana. Ada yang tinggal kita, ini tak benar. Ada sesuatu yang tak benar. Dari masyarakat di sini, dari masyarakat luar, dari pemerintah juga ada yang tak benar. Artinya apa? Mari kita saling bahu-membahu dulu. Mari kita tancapkan dulu beban di pundak kita bahwasanya posisi kita sekarang sangat berat karena pintu gerbang Bandara Internasional. Bapak Ibu sekalian, saya mau curhat sedikit lagi. Mohon izin moderator. Ini enak ini, belum ada kesan ngantuk saya lihat. Cuman layar ke yang lagi ngantuk. Jadi gini, sebelum COVID, saya secara resmi dihubungi pihak Kominfo, Kementerian Informasi dari Jakarta. Bahwasanya di daerah Paranginan itu mau dibangun gedung pusat data nasional. Ayo saya garis bawahi. Gedung pusat data nasional. Ini luar biasa ini. Kota Keliling di Paranginan. Nah, saya merinding pada saat itu. Saya merinding. Apakah benar? Saya konfirmasi sama Pak Bupati. Benar. Saya konfirmasi Pak Jenderal Hinsa. Benar. Ini sebelum COVID. Terakhir belakangan datang COVID. Soodima. Kalian mudah-mudahan Tuhan masih membuka pikiran di Jakarta asa tetap di Paranginan dibangun pusat data nasional. Saya selalu bilang kepada masyarakat di sini. Ya tanomi akan tulang. Oleh lepudai peta parang. Ketika berdiri di sini bangunan 20 lantai, lepudai peta parang. Ini bahasa sangat sederhana. Saya rasa bukan cuma nanti. SDM mungkin bisa dipakai di sana sebagai tenaga. Ini tenaga sana. Nah, ke depannya, di 2 minggu terakhir belakang, saya konfirmasi balik sama Pak Jenderal. Pak Jenderal, bagaimana tindak lanjut daripada pembangunan gedung data nasional? Doakan COVID-19. Itu jawabannya. Jawabannya sangat profesional. Doakan COVID-19. Yaudah, nanti masih ada peluang. Nanti dibuka kurutung. Oleh lebih gedung IP Pararota di Paranginan. Akan booming Paranginan ketika itu benar kenyataan. Ada gedung data nasional di berdiri di Kecamatan Paranginan. Mari kita sama-sama berdoa. Napasnya tetap kelahan angka aman. Nah, napasnya kelahan aman. Nah, pemerintah tidak akan pernah bikin rugi masyarakatnya. Minimal NCUP dan seterusnya akan dikirimkan oleh pemerintah secara resmi. Itu yang bisa layak manasak, laiku, daburdu. Nah ini Abang Ampres. Benar. Ini sebagiannya sudah saya jawab tadi, masalah investor, masalah seperti yang dibilang, kita sama-sama bilang tadi, malu kita jadi penonton, di orang lain sudah wah, kita masih penonton, ini malu kita. Orang lain sudah wah, kita masih penonton.
sepakat kita bagaimana ke depannya kita beropini, ke depannya mengarah ke yang lebih sangat serius. Ada tujuan dan maknanya yang paling serius. Nah, Abang bertahan juga. Sebelumnya, Abang Ampres gitu. Bang Ampres, saya tahu jalan menuju Tumpang Barat Daruan, Penghabisan, mendekati ini sekalian untuk Abang bertahan, mendekati Natal dan Tahun Baru. Yang sebenarnya puji Tuhan para perangkat desa kita itu sudah aktif dalam hal pembersihan lahan beram daripada jalan semua. Cuman karena disibukkan oleh berbagai hal, mulai dari pilkada, persiapan dan seterusnya, mulai dari Natal dan seterusnya, sehingga mungkin jalan itu seperti itu. Yang agendanya, saya bertanggung jawab penuh. Bahwasannya itu sudah teragenda, disaksikan oleh masyarakat, masalah pembersihan jalan dan kebersihan lingkungan masing-masing. Perangkat desa kita sudah kita berdayakan secara efisien dan terukur. Saya sebagai camat keras di sini tentang masalah perangkat desa. Nang PK hula-hula tulangi ketika jelas saya bilang, you gak mampu, you mundur. Baru gihu negara menggazio hulen bodong seperti itu ya. Ya, jadi pos moramu, mari sama-sama berdoa. Depan kamu sifatnya jadi pulang buru. Ya, buruk dari lomba-lomba tenda, janganlah. Ya, jadi pada pemerintahan kita harus disiplin. Saya juga siap di cross-check dan seterusnya. Masalah perangkat desa, puji Tuhan. Puji Tuhan, mereka aktif dalam hal tupoksinya masing-masing. Bang bertahan, Abang bertahan. Masalah lahan tidur menjadi pertanian dan pariwisata benar. Di daerah Spinsur itu mungkin belum tahu kita semua. Ada di sana beberapa orang sekarang punya target dan sudah hampir berhasil. Bagaimana ada agrowisata. Saya sudah buktikan itu. Ada markas shopping, markas ringan di sana. Ada satu lahan di sana. Bagaimana di tempatnya itu konsentrasi tanaman buah. Target daripada beliau bahwasanya agrowisatanya saya akan masukkan orang dengan mungkin kisaran tiketnya 50.000 bebas makan tanpa bungkus, jeruknya, hiungnya, denasnya dan seterusnya. Ada di sana, bisa saya tunjukkan. Saudara warga shopping di sana sudah berhasil. Ada agro wisata di sana, konsentrasi di buah. Mudah-mudahan ke depannya ini seperti yang Bang Bertahan bilang, mulai dari Simpang Tolu, Satu, Sipicur dan seterusnya, ada ngakak Sosori, Contona yang bisa menarik wisatawan. Bosraku atas dorongan Mona kepada keluarga Nadi Kuta. Nah, konsentrasi membangun adalah SDM itu sebenarnya. Asiru hamu tuhai pemerintah nak pulang kademah. Karena saya flashback dulu, setelah saya coba dilantik, bisa saya tunjukkan surat pertama yang saya keluarkan itu adalah bagaimana lapo tutup hari Minggu, bagaimana tidak bisa main judi, bagaimana jam lapo itu jam 9 malam. Artinya apa? Sebetulnya kurang pembina sadar. Saya holan na lapo solan na lapo. Saya holan na lapo solan na lapo. Yang sebenarnya fasilitas mau bertani sudah dikasih oleh pemerintah. Mulai daripada A sampai Z. Mulai daripada A sampai Z. Mulai daripada pengolahan, bibit, pupuk, dan untuk panennya dan seterusnya. Atas bantuan Bapak Ibu sekalian dan anak rantau, maksudku, pola pikir, pola mindset daripada masyarakat dari kota akan berubah. Ayo. Boleh sholat camatan nombak kayu-kayu, narime kan bersama tahun kan seperti itu. Alam berdalujan, pos rambut kamarina. Alena mau duduk pangaratola telepon, tergada do biar nama. Ya kita. Bang Ampres mau nomor telepon, sama dikipen, saya yakin gada do biar nama dikipen dan seterusnya. Saya percaya. Balgalo pengaruh di pangarato. Ala hutarik diriku, mau nomor telepon ke pangarato, tersoal nasib begitu. Tapi saru baru pulsa lo telepon. Ya, jadi posolah aku tua. Kedamang dena, bagaimana sama-sama kita menghayokan pembangunan mental dan sumber daya manusia di Paranginan sehingga sumber daya alamnya akan meningkat. Saya rasa
Semua masukan ini kami tampung, dan Pak Secang juga sekarang lagi berikut apa semua yang kita bicarakan dan seterusnya. Saya sebagai camat, salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pertemuan akhir, ini adalah pertemuan awal untuk menuju Parangginan lebih hebat. Puji Tuhan, 10 kecamatan di Kabupaten Humbang Sundutan, baru ini kecamatan yang pernah melakukan virtual dengan anak rantaunya. Mudah-mudahan ada maknanya. Pertemuan ini saya resmi laporkan kepada Pak Bupati. Yang berikut ada hal yang sangat agak penting saya laporkan. Puji Tuhan, bergantian berpasu-pasu sebetulnya ke Parangginan. Yang bisa dibuat untuk Parangginan. Bapak Ibu yang bisa ketemu dengan beliau, sampaikan salam dari pemerintah Kecamatan Parangginan. Saya tahu informasi saya terakhir di kemarin, bahwasanya Ibu Menteri itu masih bisa mengatakan Borusi Anturi, ya, Borusi Matupang, Borusi Anturi, ya puji Tuhan. Ada maknanya itu ketika benar, dan memang benar, bukan ketika benar, cuma ompong itu katanya sudah dari Simpuan. Itu saudara kandung daripada Ipang Andi Siaturi, saudara kandung. Ibaratnya mulut takasiat dalakon pertedan lain siadio may kandung Menteri Kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita gali dan seterusnya. Informasi-informasi ini sangat penting karena apa? Ada hal yang bisa kita ambil dari para leader. Mau dirjen itu, mau kepala ini itu, ada hal yang bisa leadership positif untuk kemajuan Parangginan ke depan. Sekali lagi, salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Partainya kami tutuhan asa tapo tak kasapalan ulama di hamok kadabang dinang di Pangaratuan asa bui bono muak kedaudi dari Parangginan. Anggi matutu kami Pedison sebagai pemerintah dan juga masyarakat Kecamatan Parangginan dilihat Tuhan angka pengabahan atau angka hari pasok. Semua masyarakat Parangginan yang di Kuta Dohok di Pangaratuan di Pasatuan angka Patsamotan angka Zapalan Nalomak dan Lubobi Mahai Pasok di situasi di pandemi COVID-19 di pada waktu Parmaranto pasai tersiap kita. Salam horas Maita dan kami Kecamatan Parangginan melatih dia mau seluna dan Bang Denang. Ini adalah awal dari semua langkah yang akan kita jalani ke depan. Salam pemerintah Kabupaten Humbang, salam pemerintah Kecamatan Parangginan. Sekali lagi salam hormat saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Handphone saya 24 jam. Lah masalah nak hormo besiak kami. Ada seorang mau hormo. 24 jam mengudara siap untuk Parangginan tadi. Salam horas. Mulai. Saya kembalikan kepada saudara Bastia. Oke, terima kasih kepada Pak Camat selaku pemerintah setempat yang sudah menyampaikan closing statement. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di acara penutup pada kesempatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir dan secara khusus berterima kasih kepada Bang Iwan Canturi yang langsung dari USA Amerika Serikat. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Camat Parangginan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dan sudah memfasilitasi acara kita hari ini juga. Dan kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Kucon Canturi yang dari Riau yang sudah menyampaikan materinya. Pak, terima kasih banyak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Manasak Siburian yang sudah memberikan saran dan masukan, Pak Tondi Siburian, kami juga berterima kasih kepada Pak Ambres Canturi, kami juga berterima kasih kepada Pak Martahan Ali Siburian, dan kepada saudara-saudara semua, Bapak Ibu dan amang-inang sekalian yang mungkin hari ini tidak bisa menyampaikan saran dan masukannya, tapi sebenarnya berkeinginan di lain kesempatan. Semoga acara-acara seperti ini, pertemuan dan juga perbincangan baik melalui WhatsApp group maupun melalui Zoom bisa kita laksanakan dan semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita di Pangaratuan manang di dia peta berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ala arong nakaning na hurang tekas menedau jadi au
molo maku siburian do sen luba barat. Jadi molo awon boru anak nih bu tubuh nih boru siburian mak. Jadi martulang mau godangan molo di Paranginan non. Jadi melihat do hudokon tuh Pak Camat sebagai salah satu guru saya juga yang sudah memberikan masukan dan saran-saran terhadap pertemuan hari ini juga. Dan terima kasih juga kepada seluruh supporter yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih kepada seluruh Amang Inang dari Pangaratoan, tokoh pemuda dan sebagainya. Amang Inang, kita saling mendoakan supaya Paranginan ini semakin maju dan kita juga sehat-sehat diberikan Tuhan panjang umur dan jauh dari setiap virus corona ataupun terserang dari virus corona tersebut. Dan semoga pada kesempatan ini bukanlah sebuah pertemuan yang hanya cukup di sini, tapi kita berharap adanya sebuah pertemuan yang berjalan secara berkelanjutan dan sustainable, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya tolong yang belum menyampaikan nama dan juga WhatsApp-nya supaya kami undang ke grup supaya adanya komunikasi yang lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Pangarato. Kita akan lakukan sesuatu gebrakan di lain kesempatan sehingga ini bukan hanya sekedar wacana namun adanya make happen atau realisasi pada pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan seperti tadi ada sedikit yang mau saya koreksi bahwa sebenarnya di Himpunan Mahasiswa Paranginan yang jadi pembina itu Pak Camat. Jadi pembina itu Pak Parlin Syahan, saya hanya sebatas orang biasa di dalam. Jadi Pak Camat yang membina kita. Jadi kita mohon doa dan dukungannya juga Amang Inang. Di sini udah dibubui tanda tangan dan SK dari Pak Camat bahwa adanya juga bukan hanya ours tapi ada juga Himpunan Mahasiswa Paranginan. Kebetulan saya sebagai penasihat dari mahasiswa yang ada di dalam. Kebetulan doain juga Bapak Ibu sekalian, saya akan segera wisuda dan semoga juga dapat perlindungan dan arahan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Mohon izin. Sebelum ditutup. Mohon izin jadi biasanya saya merasa perlu lampu huta. Ala di suatu main amang di saya mohon maaf kebetulan pemain dua mangon ke tokoh masyarakat di Paranginan. Jadi ya saya mazapar khusus untuk kita mangi malah sedopa sampai tahu alai amang di lagi di suatu dan tahun kemudian udah ala burus kemudian pangalaman jadi udah itu ya ayo. Shalom, Horas. Oh belum. Oh benar nama. Udah. Shalom, Horas. Selamat borngin ma di ita salutna. Hamu nahu parsangabiami. Jadi sebenarnya dan pernah mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Paranginan, namun melalui Amang Camat Syahan, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Paranginan, Otikdo Sidohonon nami atas nama masyarakat Kecamatan Paranginan yang tinggal di Bonapasugit, Ausian Lumba Barat. Ulah Otikdo Sidohonon nami asanggiak maju Paranginanon, tangyak tadon, pitap-pitap tadon, titulupi di Batamai, dohonon nami mak. Asa tapulan di Sibagading di atas nama Padingdingan. AHP na di Parsita masyarakat Paranginan sau dui molotak kasita horas marsi peiringiringan. Emma tutu. Dato dom dohonon nami do. Asanggiak may dasong ujolo te dolok na marsi jauh-jauhan. Saur tidak tudolok saur tutoruan. Asa dapo na niluluan tarida na jinalahan. Horas mahami na di Bonapasugi. Songang lima mo na di Pangaratoan. Emma tutu. Talaga ni Horas. Saat masahat. Saat sidogo tubat yan na. Leleng mahitaw salut na mangolo na di Bonapasugi do Pangaratoan. Saur horas jala satu panggabihan. Olok. Emma tutu. Oleh ate horas. Oke, biar komplit mohon izin Bang Dena. Ala di Huta Rohami. Kebetulan ada bergabung juga saudara saya Lady di Sinaga sebagai tokoh pemuda dari Paranginan. Mungkin ada pesan-pesannya kurang lebih 1 menit. Ayo,
tokoh pemuda dari Halo. Ya, masuk. Untuk sebenarnya kita untuk mempersingkat waktu, saya tahu semua yang kita bicarakan di sini. Mudah-mudahan seperti yang dibilang Bapak Camat tadi, perbincangan kita ini, grup kita ini bukan di wacana. Jadi selanjutnya kalau bisa, karena di sini masih pemula, kita maklumi aja. Untuk Pangarato juga kami yang tinggal di Wonosobo, sebenarnya kami di sini pendatang. Nah, menghadap dari Nata di Impersat 10 di Hutani Laisi Iwan. Jadi olah nanti dua sudah konami kita bangun parengan ini tahun ini pacamak senakannya nih do. Kami tinggal di son, kami halak ro di son, nang nalaman nigai parengan khusus selama bangun parengan do. Jadi kalau adong Pangarato nama le masukan tu desa parengan tu kecamatan on, kita itu sangat bangga. Alana mulut tabereng di Paranganon, nah tunggu dan bikin maju nih. Nah, saat kami di Paranganon tahun 2002. Nah, ngarong DP menengah di Paranganon, mulu main. Bah, mensal lebih banyak semernya Indonesia lengon. Jadi untuk itu tuh amang denang na di Pangaratuan, soal dari lokon ni amat akhirnya biar do akan di hutan bulu martelapok kamu untuk Pangaratuan. Asal unang pola tinggal sampahan na di kecamatan Paranganon. Untuk selanjutnya haduan kita boleh lebih bebas berbincang-bincang. Mudah-mudahan saya Bung Bastian boleh kami saya soalan tu bulan berikutnya yang saya harapkan, kami harapkan dari anak perantau dari Paranginan. Itu aja, sekian dan terima kasih. Horas. Mohon izin satu lagi moderator. Biar kok tidak Dato' Tua Makoso. Ada di sini Ibu Guru SMP Bu Buraturi menetap ini masalah pendidikan. Ayo berkomitmen dulu Ibu. Waktu ada tua nadi kita ada sudi persertakan bahwasanya akan serta merta semangat membangun pendidikan. Ada yang sampaikan di kelas Pak. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya udah lewat dari waktu ya. Ya, untuk kependidikan tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Ito Iwan Andi Sianturi, bahwa untuk menjadi seorang yang sukses dalam pendidikan itu tidak harus melihat dari keuangan keluarga, ya. Tidak harus melihat keuangan keluarga, bagaimana riwayat keluarga. Jadi ada niat dulu terlebih dahulu untuk menjadi seorang yang berpendidikan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Memang semua itu harus dibarengi dengan uang, tetapi terlebih dahulu ada niat untuk belajar, apalagi yang namanya dalam bahasa Inggris. Untuk ikut dalam ujian untuk masuk ke master pendidikan dari LPDP itu harus dibutuhkan TOEFL yang tinggi, itu di atas 500 untuk skornya. Jadi memang harus belajar terlebih dahulu. Dan untuk saat ini memang dari keadaan kondisi corona, kami sebagai pihak pendidikan sangat terkendala. Jadi memang di Paranginan ini yang bisa saya perhatikan, masih banyak yang hanya memperhatikan bagaimana supaya terlebih dahulu ikut ke ladang, ya. Anak-anak diperansertakan untuk ikut ke ladang. Padahal seharusnya atau seyogianya saat di pagi hari itu harus belajar walaupun dalam keadaan BDR atau belajar dalam jaring. Orang tua selalu berpihak untuk mengikut sertakan anak
ikut ke ladang. Sementara orang tua cenderung dilapo. Kebanyakan orang tua cenderung dilapo. Nah, kemudian untuk pihak AORS, nah kebetulan saya sering mengikuti mereka dan saya ada pihak pemerintahan, mohon maaf bukan guru, tetapi salah saran yang bisa saya sampaikan, sudah berapa kali saya mengikuti AORS gitu ya kan, memberikan ekspresi mereka di Sipinsur ya. Mereka sudah sangat antusias untuk memperlihatkan apa kreatif yang mereka miliki. Yang di sana yang melihat atau menonton mereka itu nggak ada orang Paranginan. Bahkan orang pemerintahan Paranginan pun tak ada. Mereka down gitu loh. Loh, kita sudah semangat untuk memperlihatkan apa kreativitas kita, tetapi orang tua dari peserta AORS itu sama sekali pun tidak ada, dan pihak pemerintahan yang mengajak orang tua pun tidak ada. Jadi mereka jatuh semangat mereka untuk hal itu, untuk memberikan semangat kepada mereka untuk melihat bagaimana keahlian mereka itu ada, sama sekali tidak ada. Jadi di Pinsur itu orang Paranginan hampir bisa dibilang jarang, seperti yang dibilang oleh itu orang Paranginan atau orang Lintong di Huta gitu. Jadi saya minta kepada pihak pemerintahan supaya memberikan juga semangat atau dorongan kepada AORS, karena mereka selain juga mungkin siswa itu tidak hanya memiliki kepintaran di bidang sekolah, tetapi juga ada kreativitas atau keahlian yang mereka miliki sendiri, baik dalam bidang kesenian atau mungkin yang lain. Jadi supaya mereka semangat, tolong kasih perhatian dong kepada pihak AORS. Oke, terima kasih. Sebentar, mohon izin 1 menit. Ini masalah AORS, biar tidak menjadi image negatif, ya. Terkadang juga AORS secara pribadi, saya di luar camat dulu ngomong. Terkadang juga AORS ini, dulu saya satu-satunya orang yang mati-matian mendukung AORS, ya. Namun itu saksi hidup itu. Namun ketika mereka sudah mengenal jenjang lebih besar, kadang saya mau nangis, saya ditinggal, ya. Nah, AORS ini dikarenakan terdaftar di Dinas Pariwisata. Ketika AORS dapat surat dari pariwisata, dan diterkit sama nakiari bahwa itu camat, ya. Jadi camatnya nggak tahu ada hajatan di sana, ya. Jadi pada hotamu mau, nanti rugi awan non pada hotamu awan dong. Ketika surat Pak Camat, ada surat, ada undangan, peram dan seterusnya. Biar nggak jadi image negatif kepada pemerintah Paranginan. Itu AORS sekarang sudah jadi milik daripada Dinas Pariwisata, bukan milik daripada yang Kecamatan Paranginan. Hal yang sangat baik itu adalah di keluarga, di pemerintah, doi Paradatan adalah kata kuncinya satu, koordinasi. Selesai. Koordinasi. Jadi jangan nuntut AORS kepada camatnya, sampai camatnya pada jadi tinggal ke AORS dong. Orang tahu sama kita mungkin kan. Ya kedepannya kerjasama koordinasi yang baik. Nah demikian tentang itu. Nanti kita bangun komunikasi yang lebih efektif lagi kepada Dinas Pariwisata dan seterusnya. Mulai yang dimasukkan dan seterusnya, kita hempang itu bahwasannya di Pinsur milik Paranginan, bukan milik Lintong. Harus kita hempang, nggak bisa itu. Ya, nah, saya dipaksa mungkin siahan dari pariwisata tidak mau. Ya, Oke, demikian. Dilanjut, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mulai tema Amang Camat dimasukkan jelasaran muning. Jadi Amang Inang tatutup macaraton moladong nahumurang di pertemuan awalon perdanaon Rap Marsi makluman Amang Inang. Jadi tidak ada gading yang tak retak,
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan dan kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan pada pertemuan ini, dan terima kasih. Awal yang baik. Ya, awal yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Camat. Ini awal yang baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama secara kolaboratif dan inovatif membangun Paranginan tercinta ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan terima kasih kepada seluruh Amanginang. Sekali lagi kami pertegas bahwa acara ini benar-benar inisiatif hati, tidak adanya ini benar-benar sukarela dari kami ingin melaksanakan sebuah pertemuan yang ingin mempertemukan kita semua, baik walaupun dalam media jarak jauh. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memberikan kontribusi, dan jangan sampai di sini. Kami berharap, khususnya saya sendiri yang sebenarnya bukan siapa-siapa, berharap kepada Amanginang. Kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling merespon hal-hal penting dan hal-hal positif yang dapat membangun Paranginan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat kepada Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Kepada Mr. Bang Arisan, kami persilakan menutup doa. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat yang sudah kami antara anak rantau Paranginan dengan tinggal di beberapa sobitan. Ke depannya kiranya Paranginan menjadi lebih maju. Dan kami ajari kami ke depannya supaya kolaborasi antara anak rantau dan yang tinggal di beberapa sobitan semakin baik. Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, juga Bapak Camat jadi speaker pada malam hari ini, juga Bapak Kucon dan juga Iwan Andi Sianturi yang telah memberikan pengalaman mereka terhadap pengembangan sumber daya manusia Paranginan. Yesus, ampuni dosa kami. Dalam nama Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam Pak Camat dan seluruhnya. Luar biasa Paranginan. Luar biasa Paranginan. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Iya dari beberapa lama ini bagus kan. Kerjaannya Karena menteri mah, Bapak Presiden. Wah? Terbiasa kan? Izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya dan semoga berkati. Selamat beraktivitas. Selamat beristirahat. Makan kerupuk ya, Pak. Sedih. Teras. Bah, kebenglayang, Sen. Pamang ya. Tutup ya.